Sebelum suamiku berangkat umroh, rumah kami biasa saja. Kadang ada tawa, kadang ada diam yang sedikit lebih panjang dari seharusnya, tapi masih ada ruang untuk bercanda dan saling menggoda. Reno bukan suami yang sempurna, itu pasti. Ia bisa keras kalau lelah, bisa lupa kalau janji kecil, tapi di antara semua kekurangannya, ada satu hal yang selalu kupegang. Ia masih mau diajak bicara. Masih mau mendengarkan ketika aku lelah dan butuh tempat bersandar. Saat ia memutuskan berangkat umroh, aku ikut sibuk menyiapkan segala sesuatu. Dari baju ihram, perlengkapan mandi, sampai tas kecil yang ia pakai untuk menyimpan paspor dan dompet. Di malam sebelum keberangkatannya, ia duduk di tepi ranjang sambil menggenggam tanganku. Katanya, ini kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk pulang sebagai suami yang lebih baik. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari kota mana kamu mendengarkan ceritaku malam ini. Aku selalu penasaran dari berapa banyak sudut rumah orang asing suara pelan ini ikut duduk menemani kalian. Reno berangkat dengan mata sedikit berkaca-kaca. Di bandara, sebelum ia masuk ke ruang tunggu, ia memelukku erat dan berbisik bahwa ia akan banyak mendoakanku di sana. Doa agar rumah kami lebih tenang, agar rezekinya lancar, agar kami bisa membesarkan anak tanpa banyak pertengkaran. Pesan-pesannya dari tanah suci pun terdengar manis. Ia mengirim foto Ka'bah, mengirim pesan bahwa hatinya bergetar saat pertama kali melihatnya. Katanya, ia menangis tanpa tahu persis kenapa. Sesekali ia mengirim pesan suara, suaranya terdengar lebih lembut, lebih pelan, seolah jarak dan waktu mencuci bersih nada tingginya yang dulu sering muncul ketika marah. Aku yang di rumah hanya bisa membalas dengan foto kamar yang kubersihkan, masakan yang kusiapkan, dan pesan-pesan singkat yang mengatakan betapa aku merindukannya. Dalam hatiku, aku menunggu hari kepulangannya seperti anak kecil menunggu hadiah. Aku membayangkan ia akan pulang dengan wajah lebih teduh, tangan yang lebih sering menepuk lembut punggungku, dan hati yang lebih sabar. Hari itu akhirnya datang. Di bandara, aku menunggunya bersama beberapa keluarga lain yang juga menjemput sanak saudara. Begitu rombongan jamaah keluar, suasana menjadi riuh. Ada yang menangis haru, ada yang tertawa sambil memeluk erat. Aku mencari sosok Reno di antara kerumunan orang bersorban dan berjubah putih. Saat akhirnya kulihat, ia berjalan sambil menarik koper besar, jantungku berdebar. Ia melihatku, tersenyum dan melambaikan tangan. Tapi, begitu jarak kami semakin dekat, ada sesuatu yang aneh di matanya. Senyum itu ada, tapi hanya di bibir. Di matanya, aku melihat sesuatu yang lebih berat. Seperti seseorang yang membawa pulang sesuatu yang tidak ingin ia bagi. Kami saling berpelukan, tapi pelukan itu terasa lebih singkat dari yang kubayangkan. Ia mencium keningku, mengucap hamdalah pelan, lalu segera sibuk dengan koper dan tas tangan. Di pundaknya ada satu tas kecil berwarna gelap, lebih tipis dari koper, tapi selalu ia pegang dekat tubuh. Di mobil, dalam perjalanan pulang, ia banyak bercerita tentang kerumunan di Masjidil Haram, tentang desakan jamaah di sekitar Ka'bah, tentang udara panas yang bercampur dengan bau parfum dan keringat, tentang air zam-zam yang rasanya berbeda ketika diminum di sana. Sesekali ia berhenti, menatap keluar jendela, lalu kembali bicara, seolah mengingat detail-detail yang ingin ia simpan baik-baik. Aku mendengarkan dengan antusias, tapi di sela-sela cerita itu, aku menyadari sesuatu. Reno tidak sekalipun menyebut satupun nama orang yang ia temui di sana. Padahal, biasanya, jika ia bepergian, ia selalu menceritakan teman sekamar, orang-orang yang duduk di sebelahnya, atau kejadian kecil yang melibatkan orang lain. Kali ini, ceritanya penuh dengan suasana, tapi kosong dari tokoh. Setibanya di rumah,
Aku sudah menyiapkan sedikit kejutan sederhana. Ruang tamu kubersihkan, sedikit dekorasi kupasang di dinding, makanan kesukaan Reno kusajikan di meja. Ia mengucap terima kasih, menatap sekeliling, lalu berkata pelan bahwa semua ini terasa berbeda setelah melihat Mekah. Bukan dengan cara buruk, katanya. Hanya berbeda. Ia membawa koper besar ke kamar, membuka sedikit, lalu berkata bahwa oleh-oleh akan ia benahi nanti setelah beristirahat. Namun, tas kecil berwarna gelap yang tadi ia pegang di bandara tidak ia letakkan sembarangan. Tas itu ia simpan di sudut lemari, di tempat yang tidak biasa ia pakai, dan ia kunci dengan gerakan halus yang mungkin tidak akan kusadari kalau saja aku tidak memperhatikan dari sofa. Aku mencoba mengusir kecurigaan yang pelan-pelan merayap. Mungkin di dalam tas itu hanya ada dokumen penting, paspor atau uang saku sisa umroh. Tidak ada alasan bagiku untuk memikirkan hal aneh. Ia baru saja pulang dari ibadah. Bukankah seharusnya aku berpikir yang baik-baik? Malam pertama, setelah kepulangannya terasa canggung. Kami makan malam bersama, tapi percakapan tidak mengalir seperti dulu. Reno banyak diam. Jika dulu ia mungkin akan bercanda tentang keramaian jamaah atau harga makanan di sana, kali ini ia hanya menjawab ketika ditanya. Sesekali ia menatap jam dinding, seolah menunggu sesuatu. Saat kami masuk kamar, ia berbaring agak jauh di sisi ranjang. Ia tampak lelah, itu jelas. Perjalanan panjang memang menguras tenaga. Tapi ada jarak yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata lelah. Aku memandangnya sebentar, ingin bertanya apa yang sebenarnya ia rasakan, tapi ujung lidahku kaku. Di tengah malam, aku terbangun karena suara pelan. Bukan suara langkah, bukan suara televisi, tapi suara resleting tas yang dibuka dengan hati-hati. Aku menahan napas, berpura-pura masih tidur. Dari sela-sela kelopak mataku yang hampir tertutup, kulihat Reno duduk di lantai dekat lemari, tas gelap itu terbuka di hadapannya. Lampu kamar tidak ia nyalakan, hanya lampu kecil di sudut ruangan yang menyala redup. Ia mengeluarkan sesuatu dari tas itu, mungkin amplop atau kotak kecil. Aku tidak bisa melihat jelas. Yang jelas, setelah itu ia meraih ponselnya, mengetik sesuatu dan menempelkan ponsel ke telinga. Suara yang keluar dari mulutnya nyaris seperti bisikan. Aku tidak menangkap jelas kata-katanya, hanya potongan-potongan yang terdengar seperti kabut. Kata maaf, kata insya Allah, kata nanti. Sesekali ia menghela napas panjang, seolah menahan sesuatu yang ingin keluar, tapi ia tekan kembali masuk. Aku menutup mata rapat-rapat, berpura-pura tetap terlelap. Dalam kegelapan di balik kelopak mata, pikiranku berputar. Mungkin ia hanya menenangkan keluarga di kampung yang menunggu kabar. Mungkin ia sedang menindaklanjuti urusan dengan biro perjalanan. Mungkin. Kata itu terus kuulang, tapi di ujungnya selalu terasa menggantung. Beberapa hari setelah kepulangannya, perubahan pada Reno semakin jelas. Ia mulai melarangku melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah ia persoalkan. Cara berpakaian yang sebelumnya tidak ia ributkan, kini tiba-tiba menjadi bahan komentar. Cara aku tertawa, cara aku berbicara dengan tetangga, bahkan jenis acara televisi yang kutonton. Semua mulai ia nilai dengan kalimat-kalimat yang dibungkus rapi oleh dalil dan istilah-istilah yang dulu jarang keluar dari mulutnya. Di satu sisi, aku senang melihatnya lebih rajin beribadah, salatnya lebih tepat waktu, tilawahnya lebih sering. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang mengeras dalam dirinya. Seperti pintu yang dulu setengah terbuka, kini tertutup rapat dengan kunci dari dalam. Setiap kali aku mencoba mengetuk dengan pertanyaan pelan, jawabannya selalu membuatku merasa kecil. Ini demi kebaikanmu. Ini supaya kamu juga berubah. Sepulang dari sana, aku lihat dunia ini beda. Dan setiap kali aku menyinggung tas kecil itu,
Tas gelap yang masih ia simpan di sudut lemari, ada kilatan singkat di matanya. Kilatan yang menyuruhku berhenti. Suatu sore, ketika ia pergi ke masjid lebih awal, aku berdiri di depan lemari dengan tangan gemetar. Pintu lemari terbuka, pakaian tergantung rapi. Di sudut kanan bawah, tas gelap itu tergeletak diam, seolah tidak menyimpan apa-apa. Tapi aku tahu, sesuatu di dalamnya telah mengubah Reno menjadi seseorang yang tidak lagi sepenuhnya ku kenal. Aku belum berani menyentuhnya hari itu. Aku hanya berdiri di sana, menatapnya lama. Ada semacam perasaan aneh yang menyelinap. Seperti berdiri di depan koper yang baru pulang dari perjalanan jauh. Tapi kau tahu isinya, bukan hanya pakaian dan oleh-oleh. Ada hal lain yang ikut pulang bersamanya. Sesuatu yang tidak bisa kau lihat, tapi kau rasakan. Sesuatu yang dibawa dari tanah yang seharusnya suci, tapi membuat rumah ini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Saat malam tiba, aku kembali terbangun oleh suara resleting. Aku menahan napas lagi, kali ini dengan dada yang lebih sesak. Dan untuk kedua kalinya, aku mendengar suamiku berbicara pelan kepada seseorang yang tidak ada di ruangan kami. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar bertanya dalam hati. Sepulang umroh, apa sebenarnya yang ia bawa pulang? Doa atau rahasia? Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia merayap pelan, seperti air yang masuk dari celah kecil di sudut rumah. Awalnya hanya membuat lantai sedikit lembab, lama-lama membuat dinding dingin. Dan sebelum aku sempat menyadarinya, semua ruangan sudah tidak lagi terasa sama. Sepulang umroh, Reno mulai mengubah banyak hal di rumah ini. Bukan dengan diskusi, tapi dengan keputusan yang ia umumkan begitu saja. Seragam lama, anak kami katanya, harus segera diganti dengan yang lebih longgar. Acara televisi yang biasa ku nonton sambil menyiapkan makan malam tiba dianggap tidak pantas. Bahkan, cara aku tertawa, yang dulu sering ia bilang menular, sekarang sering ia hentikan dengan tatapan tajam dan satu kalimat pendek. Jangan berlebihan. Awalnya aku berusaha memaklumi. Mungkin hati yang baru pulang dari tanah suci memang jadi lebih peka. Mungkin dia masih terbawa suasana di sana. Aku mencoba mengubah diri pelan-pelan, mengganti beberapa pakaian yang menurutnya kurang sopan, mengurangi tontonan, memperbanyak tilawah. Tidak semuanya menyakitkan. Sebagian di antaranya bahkan memang perlu. Tapi yang membuatku sesak adalah caranya melihatku. Seolah aku bukan lagi pasangan yang bisa diajak berjalan bersama, melainkan proyek yang harus ia perbaiki sendirian. Suatu sore, aku menuangkan teh panas ke cangkir sambil memperhatikannya dari balik pintu dapur. Ia duduk di ruang tamu dengan mushaf di pangkuan, bibirnya bergerak pelan membaca ayat. Dari jauh, pemandangan itu menenangkan. Tapi, ketika aku melangkah mendekat dan menaruh cangkir di meja, tanpa menoleh ia berkata, "Lain kali pakai kaus kaki kalau keluar kamar. Suara langkahmu mengganggu." Aku terdiam, menatap lantai. Ubin yang sama, kaki yang sama. Tapi sekarang suaranya dianggap gangguan. Aku mengangguk pelan, mengambil kembali cangkir itu dengan tangan sedikit bergetar, lalu pergi ke dapur. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah benar ini semua murni soal ketakwaan, atau ada hal lain yang ia bawa pulang bersama doa-doanya. Malam hari, ponselnya semakin sering berbunyi. Kadang hanya getar pendek yang segera ia lihat dan abaikan. Kadang ia membawa ponsel itu ke balkon, berdiri bersandar pada pagar dengan suara yang sengaja ia rendahkan. Jika aku mendekat dengan alasan ingin menjemur pakaian atau mengambil sesuatu, ia langsung mengakhiri panggilan dan berkata, itu hanya urusan teman lama yang sedang curhat. Suatu malam, ketika ia tertidur lebih cepat dari biasanya karena kelelahan, aku duduk di sisi ranjang dan memperhatikan wajahnya lama-lama. Di sana masih ada garis-garis yang kukenal.
garis lelah di bawah mata, garis tipis di sudut bibir yang dulu sering terangkat saat ia bercanda. Tapi ada juga sesuatu yang lain, sesuatu yang seperti bayangan tipis di antara alisnya, membuat rautnya tampak lebih tegang meski dalam tidur. Aku turun dari ranjang, melangkah pelan menuju lemari. Pintu lemari berderit ringan saat kubuka. Di sudut kanan bawah, tas kecil berwarna gelap itu masih tergeletak diam. Tidur atau pura-pura tidur, aku tidak tahu. Aku berlutut, menyentuh gagang resletingnya dengan ujung jari. Dingin. Di kepalaku, bayangan-bayangan aneh muncul sendiri. Gambar dirinya duduk di lantai masjid di Mekah bersama seseorang yang tidak kukenal. Suara pelan di telepon yang kudengar di tengah malam. Kata samar tentang janji dan insya Allah. Aku menarik tanganku kembali. Malam itu aku menutup lagi lemari tanpa membuka tas. Aku belum siap melihat kebenaran dalam bentuk yang bisa kugenggam. Besok paginya, aku mencoba hidup seperti biasa. Membersihkan rumah, mencuci piring, menyiapkan bekal. Reno berangkat ke kantor seperti hari-hari lain. Hanya saja kali ini, sebelum keluar, ia memberi beberapa instruksi kecil yang membuatku merasa seperti karyawan di rumah sendiri. Tolong, jangan terima tamu kalau aku tidak di rumah. Kalau ada pesan di ponsel rumah, jangan dijawab dulu. Nanti aku yang hubungi balik. Katanya semua itu demi menjaga suasana rumah, demi memfilter pengaruh dari luar, demi kebaikanku. Kata demi itu sering sekali ia pakai belakangan ini. Demi, seolah semua yang ia lakukan bisa dimaafkan hanya karena ia niatkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi, ketika sesuatu yang lebih besar itu tidak pernah benar-benar ia jelaskan, demi pelan-pelan berubah menjadi dalih. Siang hari, ketika aku sedang mengepel lantai kamar, langkahku tanpa sengaja menyentuh sudut lemari. Pintu yang tadi pagi, kupastikan tertutup rapat kini, terbuka sedikit. Mungkin karena tadi aku terlalu terburu-buru mencari mukena, atau karena engselnya mulai longgar. Entahlah. Yang jelas, keluasan lemari sekarang menganga seperti mulut yang menunggu kata pertama. Aku menaruh kain pel di ember, mengelap kering tangan, lalu mendekat. Pintu lemari kudorong sedikit. Deritanya kali ini lebih pelan. Tas gelap itu masih ada di sana. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di sisi tas, terselip amplop putih yang ujungnya sedikit keluar, seakan terburu-buru dimasukkan. Amplop itu bukan amplop biasa. Di bagian depannya, tertulis namaku lengkap. Bukan hanya nama panggilan, tapi nama lengkap seperti yang tertulis di kartu identitas. Tulisan tangan itu bukan tulisanku. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengulurkan tangan, menarik amplop itu pelan. Kertasnya agak tebal, sedikit berbau asing, mungkin tercampur bau ruangan yang lain, ruangan yang jauh dari rumah ini. Aku membalik amplop, memeriksa bagian belakangnya. Tertutup, tapi tidak direkatkan dengan kuat. Seolah seseorang berniat menutupnya, tetapi tidak benar-benar ingin menyegel. Aku menatap pintu kamar. Sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar lambat. Reno masih di luar, mungkin sedang duduk di kantor, mungkin sedang menatap layar komputer, mungkin sedang menerima telepon lain yang tidak ku ketahui. Di antara kami ada jarak beberapa kilometer, tapi di tanganku saat ini ada sesuatu yang menghubungkan dua dunia itu. Perasaan bersalah menyelinap pelan. Membuka amplop yang bukan ditujukan untukmu adalah pelanggaran. Tapi bagaimana jika namamu tertulis di sana sebagai penerima, sementara isi di dalamnya ditulis tanpa persetujuanmu? Apakah kau masih bisa menyebut dirimu penyusup dalam cerita yang memakai namamu sebagai tokoh? Aku membawa amplop itu ke tepi ranjang, duduk di sana dengan lutut lemas. Ujungnya kutarik sedikit. Suara kertas disobek pelan, nyaris tak terdengar, tapi di telingaku terdengar seperti gemuruh. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas terlipat.
Satu lembar tampak seperti fotokopi identitas. Lembar lainnya lebih tebal, seperti surat atau perjanjian. Aku menarik napas panjang. Di sudut dadaku ada suara yang berbisik agar aku berhenti, agar aku menutup amplop itu lagi dan berpura-pura tidak tahu, agar aku kembali menjadi istri yang percaya bahwa semua perubahan yang menyakitkan ini hanyalah bagian dari proses menjadi lebih baik. Namun, di sudut lain ada suara lain yang tidak mau lagi diam. Suara yang sudah lama kukubur di antara piring kotor, sapu, dan baju yang harus dilipat. Suara yang berkata bahwa aku juga berhak tahu apa yang dilakukan atas namaku. Apa yang dibawa pulang dari tanah suci selain air zam-zam dan tasbih. Tanganku bergerak sebelum otakku sempat berhenti. Lembar pertama yang kutarik keluar menampilkan sesuatu yang sudah kukenal. Fotokopi kartu identitasku. Namaku, fotoku, alamat rumah, semuanya benar. Di pojok bawah ada tanda tangan. Sekilas mirip dengan tanda tanganku. Tapi garis akhirnya sedikit berbeda. Terlalu rapi, terlalu teratur. Tanda tangan yang dibuat dengan tiruan, bukan kebiasaan. Lembar berikutnya masih terlipat rapi. Di pojoknya ada stempel yang tidak kufahami. Beberapa kata asing dalam bahasa lain bercampur dengan sedikit kalimat dalam bahasa yang kupahami. Aku belum membukanya sepenuhnya ketika suara motor berhenti di depan rumah. Aku tersentak. Jantungku naik ke tenggorokan. Dari jendela, kulihat sekilas siluet yang sangat kukenal turun dari motor dan melangkah ke arah pintu. Reno. Dengan panik, aku memasukkan kembali kertas-kertas itu ke dalam amplop, menekannya agar rata, lalu berlari kecil ke lemari. Amplop itu kuselipkan lagi di sisi tas, mungkin tidak persis di tempat semula, tapi cukup dekat. Pintu lemari kututup pelan. Embusan napasku berat, tapi aku tidak punya waktu untuk menenangkannya. Pintu rumah terbuka. Suara kunci, suara langkah. Kemudian suaranya memanggil dari ruang tamu. "Sayang, kamu di mana?" Aku berdiri di depan cermin, merapikan jilbab, berusaha menghapus jejak gugup dari wajahku. Lalu aku keluar, menyambutnya dengan senyum yang terasa lebih kaku dari biasanya. Malam itu, saat ia kembali membuka mushaf dan menasihatiku tentang kesabaran dan keikhlasan, di kepalaku hanya ada satu kalimat yang belum selesai. Di dalam amplop putih dengan namaku di depan, ada sesuatu yang tidak ingin ia tunjukkan. Dan cepat atau lambat, aku harus membacanya sampai tuntas. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas lantai yang kelihatannya mulus, tapi di bawahnya ada rongga yang siap runtuh kapan saja. Reno semakin rajin mengingatkanku soal ibadah. Setiap kali aku menghela napas terlalu panjang, ia berkata, aku harus lebih banyak bersyukur. Setiap kali aku mengeluh tentang lelah di rumah, ia mengingatkan bahwa di tanah suci, ia melihat orang-orang yang ujiannya jauh lebih berat. Semua benar, semua terdengar indah kalau keluar dari mulut orang yang benar-benar ingin memelukmu. Tapi, kalau keluar dari mulut seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu, kata-kata itu berubah menjadi dinding. Malam itu, ia mengabari lewat pesan singkat bahwa ada rapat mendadak di kantor. Katanya akan pulang lebih larut. Aku membaca pesannya berkali-kali. Kata rapat mendadak terasa biasa, tapi di kepalaku muncul bayangan tas gelap di sudut lemari dan amplop putih dengan namaku di depan. Aku membalas singkat, menyuruhnya hati-hati. Titik di ujung kalimat itu terasa seperti titik yang menunggu pertanyaan lain. Begitu azan Isya berkumandang dari mushola dekat rumah dan Reno masih belum pulang, aku tahu rumah ini akan hening cukup lama. Hening yang menakutkan kalau engkau sendirian, tapi juga hening yang kadang kau butuhkan kalau sedang berusaha mengumpulkan keberanian. Aku berdiri di depan lemari lagi. Pintu kayunya tampak biasa saja, tapi aku tahu persis apa yang menungguku di baliknya. Tanganku sempat ragu di udara.
Di dalam diriku, dua suara berdebat. Yang satu berkata, aku akan berdosa kalau membuka barang yang bukan milikku. Yang satu lagi mengingatkan bahwa tidak ada yang lebih menakutkan daripada hidup di atas namamu sendiri yang dipakai orang lain tanpa izin. Kunci lemari tidak terkunci. Reno mungkin terlalu percaya bahwa perubahan wajah dan bahasanya sudah cukup membuatku menjauh dari sini. Mungkin ia lupa bahwa rasa takut dan rasa ingin tahu sering berjalan berdampingan di dalam diri perempuan. Aku membuka pintu lemari. Di dalamnya, pakaian tergantung rapi. Aroma sabun cuci masih menempel di kain-kain itu. Di sudut bawah, tas kecil berwarna gelap itu tergeletak diam, seolah menungguku sejak hari ia pulang. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat tas itu ke atas ranjang. Beratnya tidak seberapa, tapi rasanya seperti mengangkat sesuatu yang jauh lebih besar. Resletingnya kutarik pelan. Suara logam kecil bersentuhan itu terdengar jelas di kamar yang sepi. Untuk sesaat aku berhenti, memastikan tidak ada suara lain di rumah selain detak jantungku sendiri. Tas itu terbuka. Di dalamnya tidak banyak barang. Sebuah sajadah kecil terlipat, beberapa lembar kertas, sebuah kantong kain berisi butiran tasbih, dan sebuah kotak kecil berlapis beludru gelap yang tertutup rapat. Di sampingnya, amplop putih yang kemarin sempat kubuka dan kuselipkan kembali. Aku menyentuh sajadah kecil itu terlebih dahulu. Kainnya lembut, ujungnya sedikit berdebu. Aku bisa membayangkan ia membentangkannya di lantai hotel atau masjid di sana. Tasbih itu juga kusentuh. Butirannya halus, dingin, menimbulkan bunyi, pelan saat bergerak saling bertemu. Semua itu, andai berdiri sendiri, mungkin akan membuatku menangis haru. Tapi ada benda lain di sana. Kotak beludru gelap itu menggugah rasa penasaran yang jauh lebih besar. Bukan bentuknya, tapi cara ia diletakkan. Bukan di bawah, bukan di pinggir, melainkan di tengah, seperti sesuatu yang paling ingin disembunyikan, tapi juga paling sulit dilepaskan. Aku mengangkat kotak itu. Beratnya ringan. Ujung jariku mengusap permukaan beludrunya yang sudah sedikit kusam. Kupikir mungkin di dalamnya hanya ada cincin tambahan yang ia beli di sana, atau gelang kecil yang belum sempat ia berikan. Bagaimanapun, ini masih bisa berakhir baik. Tapi, sejak kapan aku percaya bahwa kata mungkin bisa mengalahkan kenyataan? Aku membuka kotak itu. Di dalamnya terletak sebuah cincin sederhana. Bukan cincin pernikahan kami. Bentuknya berbeda. Cincinnya lebih ramping, terbuat dari logam yang tampak biasa, tanpa ukiran spesial, tanpa batu. Cincin perempuan. Ukurannya lebih kecil dari punyaku. Rasanya aku tidak perlu penggaris untuk mengetahuinya. Aku menatap cincin itu lama, mengharapkan ada tulisan kecil yang menjelaskannya sebagai oleh-oleh untuk saudara perempuan, keponakan, atau siapa saja. Namun kotak itu sunyi. Hanya cincin dan bantalan lembut di bawahnya. Dengan tangan sedikit gemetar, aku melihat ke bagian bawah kotak. Tidak ada tulisan, tidak ada nota, tidak ada petunjuk. Hanya ruang kosong. Aku menutup kotak itu, meletakkannya lagi di atas tas. Napasku semakin berat. Pandanganku turun ke amplop putih yang masih menempel di sisi tas, seolah menunggu gilirannya. Amplop dengan namaku yang sempat kubuka separuhnya. Kali ini aku tidak menundanya. Kertas di dalam amplop kutarik keluar seluruhnya. Fotokopi identitasku jatuh ke atas ranjang, disusul lembar kedua yang lebih tebal. Lembar kedua itulah yang paling menakutkan. Di bagian atasnya ada beberapa kata asing yang hanya sebagian kupahami. Di tengahnya ada baris-baris tulisan dalam bahasa yang lebih familiar. Di bagian bawah ada beberapa nama. Mataku bergerak mengikuti kata demi kata dengan lambat. Ada istilah akad, ada istilah wali, ada istilah saksi. Semuanya terangkai dalam susunan kalimat yang pernah kudengar di pengajian, tapi
tidak pernah kubayangkan akan muncul di kertas yang kusebut dengan namaku sendiri. Di salah satu baris tertulis jelas nama Reno sebagai pihak laki-laki. Di baris lain tertulis nama seorang perempuan yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Namanya asing, namun cara ia ditulis membuatnya terasa sangat dekat. Di bawahnya ada penjelasan singkat tentang asalnya, daerahnya, dan statusnya. Kemudian, di bagian keterangan berikutnya, tertulis sesuatu yang membuat telapak tanganku berkeringat dingin. Nama itu disambung dengan frasa yang mengikat. Sebagai istri kedua, dengan syarat-syarat tertentu yang disebutkan dalam bahasa yang tampak ingin menenangkan, tapi justru membuat udara di sekelilingku menipis. Namaku muncul di bagian lain dokumen itu. Bukan sebagai orang yang hadir, bukan sebagai orang yang menyetujui, hanya sebagai keterangan bahwa ada istri sah di negara asal dengan identitas yang ditulis rapi dan lengkap, seolah keberadaanku hanya catatan kaki, bukan seseorang yang nafasnya membangun rumah ini dari dinding ke dinding. Aku menelusuri bagian tanda tangan. Nama Reno ada di sana dengan goresan yang sangat kukenal. Nama perempuan itu juga tertera, meski aku tidak tahu bagaimana wajahnya selain dari satu foto kecil yang ikut terselip di antara kertas. Foto yang tadi tidak kusadari. Foto seorang perempuan berhijab dengan latar belakang bangunan yang kukenali dari gambar-gambar di brosur umroh. Ia berdiri di dekat pagar, tersenyum tipis. Senyum seseorang yang mungkin membawa harapan baru, tanpa tahu harapan siapa yang akan patah karena kehadirannya. Di lembar terakhir ada daftar saksi, beberapa nama yang tidak kukenal, dan stempel yang membuat kertas itu lebih dari sekadar omongan. Stempel yang menancapkan kenyataan bahwa ini bukan hanya ide atau rencana. Ini sesuatu yang pernah diucapkan dan disahkan di tempat yang ribuan kilometer jauhnya dari rumah ini. Tanganku gemetar. Kertas di depanku seakan bergerak kecil, bergetar bersama napasku yang mulai tidak teratur. Aku meletakkan semuanya di atas ranjang, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Sepulang umroh, suamiku bukan hanya berubah, ia membawa pulang seseorang. Ia membawa pulang sebuah pernikahan lain. Ia membawa pulang keputusan hidup yang diambil di tanah suci tanpa menjemputku sebagai bagian dari percakapan. Aku duduk lama di tepi ranjang. Di luar, suara kendaraan lewat di jalan. Anak-anak di gang sebelah tertawa, berebut bola plastik. Dari masjid kecil tidak jauh dari rumah, suara murajaah anak-anak mengalun pelan. Semuanya terasa begitu normal. Rumah tetangga tetap rumah tetangga. Hanya rumah ini yang diam-diam berubah menjadi sesuatu yang lain. Satu detail kecil menarik perhatianku. Di samping fotokopi identitas dan lembar akad itu, ada selembar kertas lain. Tipis, seperti catatan kecil. Tulisan tangannya tidak serapi tulisan di formulir. Lebih mirip tulisan tergesa-gesa yang dibuat di sela waktu. Aku janji akan urus semuanya begitu pulang. Aku akan jelaskan ke dia pelan-pelan. Untuk sementara, namanya dulu yang kupakai di sini. Demi memudahkan proses, doakan supaya hatinya lembut dan terbuka. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Dia, hatinya lembut dan terbuka. Di kertas itu, aku hanyalah objek dari doa orang-orang yang bahkan tidak pernah mengucapkan salam padaku secara langsung. Aku tidak tahu sejak kapan air mata mulai turun. Rasanya bukan tangis meledak, hanya air yang pelan-pelan keluar, menandai garis di pipi seperti pena yang kehabisan tinta. Di antara semua perasaan yang bercampur, yang paling kuat justru bukan marah. Yang paling kuat adalah rasa tertinggal. Rasanya seperti menyadari bahwa hidupku sudah ditulis di ruangan lain tanpa aku duduk di kursi yang sama. Suara pintu pagar berderit membuatku tersentak. Reno pulang lebih cepat dari perkiraan. Aku buru-buru melipat kertas-kertas itu, memasukkannya kembali ke dalam amplop, menaruh cincin di kotak beludru,
lalu mengembalikan semuanya ke dalam tas. Sajadah dan tasbih kularikan sedikit ke atas, seakan mereka satu-satunya isi tas. Resleting kututup. Napasku kupaksa teratur. Saat Reno membuka pintu kamar, aku sedang duduk di meja rias, pura-pura merapikan kerudung. Ia tersenyum kecil. "Kamu sudah makan?" tanyanya. Aku mengangguk. "Sudah. Rapatnya bagaimana?" Ia mengangkat bahu. "Biasa saja. Tidak terlalu penting. Hanya kebiasaan kantor saja." Kebiasaan. Kata itu berputar di kepalaku. Di rumah ini ada kebiasaan baru yang tidak pernah kami bicarakan bersama. Kebiasaan membuka tas gelap di tengah malam. Kebiasaan menyimpan nama perempuan lain di kertas yang juga memuat namaku. Malam itu, ketika ia salat di kamar, aku berdiri di ambang pintu. Sujudnya lama, bacaan doanya pelan tapi penuh penekanan. Dari luar, ia tampak seperti lelaki yang kembali membawa garis suci dari tanah haram ke rumahnya. Dari dalam, aku tahu di antara doa-doa itu ada satu nama yang sekarang hidup di antara kami tanpa pernah mengetuk pintu. Dan di antara semua oleh-oleh yang ia bawa pulang, yang paling berat adalah sesuatu yang tidak bisa ia bagi rata. Sebuah janji di tanah suci yang datang bersama satu pernikahan yang tidak pernah kuminta. Malam-malam berikutnya, aku hidup di antara dua dunia. Di satu sisi, ada dunia yang terlihat dari luar. Suami yang sepulang umroh tampak lebih rajin ibadah. Rumah yang lebih sering kedatangan suara tilawah daripada suara televisi, dan istri yang tersenyum sekadarnya sambil mengantar suami ke pintu setiap pagi. Di sisi lain, ada dunia yang hanya ku tahu sendiri. Tas gelap di lemari, kotak cincin beludru, fotokopi identitasku di atas lembar akad, dan catatan kecil yang menyebut namaku sebagai sesuatu yang harus dilunakkan. Suatu malam, ketika aku duduk sendirian di ruang tamu, ponselku bergetar. Pesan dari nomor asing masuk. Nomornya panjang dengan kode negara yang tidak terlalu kupahami. Pesannya pendek, dalam bahasa yang campur aduk. Sebagian aku mengerti, sebagian tidak. Yang jelas, di tengah pesan itu ada satu frasa yang membuat leherku kaku. "Tolong jaga dia baik-baik di sana. Aku titipkan, suamiku." Aku membaca pesan itu berulang kali. Ada nama Reno disebut di sana. Ditulis sedikit salah, tapi cukup jelas. Di ujung pesan, ada nama perempuan yang sama dengan yang tertera di lembar akad. Nama yang sampai beberapa hari lalu tidak ada di kepalaku, kini menempel di dinding rumah ini seperti bayangan. Aku menatap layar ponsel lama-lama. Rasanya seperti sedang melihat jendela kecil yang sewaktu-waktu bisa dibuka dari seberang lautan. Tangan kananku ingin mengetik balasan, tangan kiriku memegang pergelangan tangan kanan, menahannya. Pada akhirnya, aku hanya menghapus pesan itu, bukan karena aku sudah memaafkan, tapi karena aku belum tahu dari mana harus memulai kalimat pertama. Beberapa hari kemudian, kesempatan yang kutunggu dan sekaligus kutakuti datang sendiri. Malam itu, selepas Isya, Reno tidak langsung ke masjid seperti biasanya. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah letih, mushaf di sampingnya tetap tertutup. Cangkir teh di depannya masih penuh. Ia hanya menatap kosong ke arah televisi yang tidak menyala. Aku duduk di kursi seberang, menjaga jarak yang cukup untuk bernapas, tapi cukup dekat untuk mendengar setiap helaan napasnya. "Kamu capek?" tanyaku pelan. Ia mengangguk, lalu menghela napas panjang. "Banyak pikiran." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memutuskan untuk tidak pura-pura tidak tahu. "Banyak pikiran tentang apa, Ren? Tentang kantor atau tentang perempuan yang kamu nikahi di tanah suci?" Kata-kata itu keluar lebih tenang dari yang kukira. Tidak ada nada tinggi, tidak ada getaran marah. Hanya kalimat yang mengambang di udara, seperti kenyataan yang tidak lagi bisa disembunyikan di bawah sajadah. Reno menoleh dengan cepat. Matanya melebar sesaat,
lalu menyempit. Di wajahnya, kulihat beberapa lapis reaksi. Kaget, panik, lalu perlahan digantikan sesuatu yang lebih kukenal dari siapapun. Pertahanan. Kamu baca apa saja? Suaranya rendah, nyaris seperti desis. Aku baca yang pakai namaku. Jawabku, fotokopi identitas, lembar akad, catatan kecil tentang hatinya, semoga lembut. Dan pesan yang datang ke ponselku malam itu. Ia terdiam, rahangnya mengeras. Lalu ia tertawa pendek, tawa yang tidak sampai ke mata. Jadi, kamu menggeledah barang-barangku sekarang. Aku menghela napas. Tidak perlu memakai kata menggeledah, Reno. Kalau kamu tidak memakai namaku tanpa izin, aku tidak akan menyentuh tas itu. Tapi, ketika hidupku ikut ditulis di ruangan yang tidak pernah kusinggahi, aku berhak tahu kalimatnya seperti apa. Ia bersandar ke kursi, menatap langit-langit sejenak, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Hening merayap di antara kami. Dari luar, terdengar suara motor lewat, lalu anjing tetangga menggonggong sebentar. Di dalam rumah, hanya ada 2 orang yang akhirnya kehabisan ruang untuk pura-pura. Beberapa saat kemudian, ia menurunkan tangannya. Mata yang tadi sempat panik kini tampak lebih dingin. Kamu harus tahu, katanya, suaranya mulai terukur, bahwa tidak semua yang kamu lihat bisa kamu nilai dengan kacamata yang sama. Di sana, di tanah suci, banyak hal terjadi yang mungkin tidak kamu mengerti. Coba jelaskan, kataku pelan. Mulai dari bagian ketika kamu memutuskan mengucap akad dengan perempuan lain. Sementara aku ada di sini, menunggu pesanmu dari depan kompor. Ia mengerucutkan bibirnya, seperti menahan kalimat yang ingin keluar terlalu cepat. Dia janda, hidupnya susah, tidak ada yang menanggung. Aku bertemu dengannya bukan karena mencari. Kami satu rombongan, awalnya hanya kasihan. Lalu ustadz yang membimbing kami bilang, kalau ada kemampuan, ada baiknya lelaki menolong dengan cara yang benar. Aku berpikir mungkin ini jalanku memperbaiki diri. Aku menatapnya lama. Jalan memperbaiki diri dengan menikahi orang lain tanpa bilang pada istrimu dulu? Kalau aku bilang dulu, kamu pasti tidak setuju. Jawabnya cepat. Kamu akan menangis, akan marah, akan melarang. Padahal ini bukan hanya soal aku dan kamu. Ini soal ibadah, soal menolong sesama. Poligami itu bukan haram. Kamu tahu itu. Kata-kata itu menampar, bukan karena aku tidak pernah mendengar argumen itu dari mulut orang lain, tapi karena kali ini ia keluar dari mulut lelaki yang dulu berjanji di hadapan keluargaku untuk menjagaku sebaik-baiknya. Sekarang, ia memakai kalimat yang sama yang dulu sering kubaca di kolom komentar perdebatan di media sosial, tapi tidak pernah kusangka akan memasuki ruang tamu rumahku sendiri. Aku tahu poligami tidak haram, jawabku pelan. Tapi aku juga tahu bahwa kejujuran itu wajib, dan aku yakin di sana tidak ada ustaz yang menyuruhmu memalsukan tanda tangan istrimu di atas kertas. Ia meringis. Aku tidak memalsukan, aku hanya meniru tanda tanganmu, supaya proses administrasi lebih mudah. Lagi pula itu hanya untuk keperluan berkas, tidak mengubah apapun. Aku tertawa kecil, rasanya pahit, seperti teh yang terlalu lama dibiarkan di atas meja. Tidak mengubah apapun, ulangku. Itu mengubah namaku dari istri yang diajak bicara menjadi nama yang kamu pakai sebagai tameng. Itu mengubah posisiku dari manusia menjadi keterangan tambahan di bawah. Itu mengubah rumah ini dari 2 orang yang saling percaya menjadi 1 orang yang tahu dan 1 orang yang disimpan di luar ruangan. Reno bergeming. Ia membuka mulutnya lagi, kali ini nadanya lebih tinggi. Aku melakukan ini bukan untuk main-main. Aku tidak selingkuh di klub malam. Aku tidak menyembunyikan perempuan di apartemen. Aku tidak menginap di hotel dengan alasan kerja. Aku menikah di tempat suci, di depan saksi, di bawah langit yang sama yang kamu pandang dari sini.
Kalau kamu mau marah, marahlah, tapi jangan samakan ini dengan dosa murahan. Kalimat itu menancap. Ada kebanggaan halus dalam suaranya yang membuat dadaku perih. Seolah semua ini bisa dibersihkan hanya dengan latar tempatnya. Aku tidak menyamakan, kataku lirih. Aku justru melihat ini lebih kejam, karena kamu membungkus keputusanmu dengan nama ibadah. Kamu pulang dengan wajah yang lebih rajin sujud, tapi di bawah sajadahmu ada nama orang lain yang kamu sembunyikan. Kamu mengubah caramu berbicara padaku atas nama agama. Sementara di tempat lain, kamu memakai agama yang sama untuk menutup rapat percakapan kita. Ia berdiri, gelisah. Kamu tidak mengerti, hidup tidak sesederhana itu. Di sana, aku melihat langsung kesulitan orang. Bagaimana aku bisa pura-pura buta ketika ada kesempatan menolong? Menolong, ulangku pelan. Menolong siapa dulu, Ren? Dia atau dirimu sendiri? Ia terdiam. Sesaat aku melihat keraguan melintas di wajahnya, tapi cepat sekali ia menepisnya. Aku juga melindungimu, katanya. Kalau aku tidak menikah dengan cara yang benar, hubungan ini akan jadi zina. Kalau suatu hari kamu tahu, kamu akan lebih hancur. Dengan cara ini, setidaknya semuanya berada di jalan yang lebih lurus. Aku menggeleng pelan. Tidak ada yang lurus dari jalan yang dimulai dengan kebohongan. Kalau kamu benar-benar ingin melindungiku, kamu akan mengajakku bicara sebelum mengucap akad kedua, bukan setelah semuanya selesai dan aku hanya menerima sisa-sisa keputusanmu. Suasana di ruangan mengental. Dinding seolah mendekat, menyempitkan jarak di antara kami, tapi bukan untuk mendekatkan. Lebih seperti ingin menahan agar percakapan ini tidak bocor keluar. Jadi kamu mau apa sekarang? Tanya Reno akhirnya, suaranya serak. Mau suruh aku ceraikan dia? Di sana ia hidup sendirian. Aku sudah janji di depan wali dan saksi. Kamu mau tanggung jawab itu ikut kamu juga? Aku memandangnya lama. Pertanyaannya bukan hanya apa yang akan kamu lakukan padanya. Pertanyaannya juga apa yang akan kamu lakukan padaku. Aku bukan sekadar keterangan di lembar akad. Aku istri yang hidup bersamamu sebelum kamu bertemu dia. Aku yang selama ini kamu minta doa sebelum keberangkatan. Tapi saat waktunya kamu memutuskan hidup baru. Kenapa hanya aku yang tidak diajak duduk? Ia menatap lantai. Kedua tangannya mengepal di sisi tubuh. Lampu ruang tamu terasa terlalu terang. Aku sempat berpikir untuk mematikannya, tapi kemudian kusadari mungkin memang sudah saatnya kami bicara tanpa redup yang menutupi sudut-sudut tajam di wajah masing-masing. Aku tidak minta kamu ambil keputusan malam ini, kataku pelan. Aku hanya tidak mau lagi hidup di rumah yang kamu hiasi dengan ayat, tapi kamu isi dengan rahasia yang memakai namaku. Kalau kamu mau melanjutkan 2 pernikahan ini, kamu harus siap dengan konsekuensi yang utuh, bukan hanya di kertas, bukan hanya di telinga perempuan yang kamu nikahi di sana, tapi juga di hadapan perempuan yang setiap hari duduk di seberangmu saat makan malam. Reno mengangkat wajah. Ada lelah yang sangat dalam di matanya. Mungkin karena perjalanan, mungkin karena beban, mungkin karena pertama kalinya dalam hidup kami, ia tidak lagi bisa menyamarkan pilihan dengan kalimat manis. "Kamu akan tinggalkan aku?" tanyanya. Hampir berbisik, aku menghela napas. Aku tidak akan menjawab pertanyaan itu sekarang. Tapi, aku tahu satu hal. Kalau aku bertahan, bukan dalam bentuk yang kamu bayangkan. Aku tidak akan lagi menjadi istri yang bisa kamu minta diam atas nama kesabaran. Sementara, namaku dipakai di tempat lain tanpa persetujuanku. Malam itu, doa yang ia ucapkan setelah percakapan kami terdengar lebih panjang. Sujudnya lebih lama. Dari luar, mungkin tampak seperti suami yang sedang sungguh-sungguh bermunajat. Dari dalam, aku tahu, untuk pertama kalinya, sejak ia pulang dari sana, ia tidak lagi hanya bicara pada Tuhan tentang hidupnya. Ia juga harus mulai bicara jujur
pada dirinya sendiri tentang apa yang sudah ia bawa pulang. Dan aku, di sudut ranjang yang sama, mulai memahami bahwa rahasia dari Tanah Suci bukan hanya tentang perempuan lain. Rahasia itu juga tentang sejauh apa seorang lelaki bisa menyusun pembenaran atas tindakannya, sambil berharap langit akan tetap memandangnya dari sisi paling baik. Beberapa hari setelah percakapan itu, rumah kami seperti panggung yang lampunya dikecilkan. Dari luar, adegannya masih sama. Ada suami yang berangkat kerja dengan kemeja rapi, ada istri yang mengantar sampai pintu sambil tersenyum tipis. Ada tetangga yang menyapa dari seberang jalan. Tapi di dalam, naskahnya sudah berubah. Dialog yang dulu hangat kini terasa seperti pengulangan kalimat yang dihafal. Reno seolah menganggap percakapan kami malam itu sebagai ujian kecil yang sudah ia lewati. Besok paginya, ia kembali pada rutinitas yang menurutnya normal. Salat berjamaah di rumah, menegurku soal hal-hal kecil, dan menyelipkan nasihat-nasihat tentang sabar dan ridha di sela teguran. Tapi ada satu hal yang tidak lagi sama. Setiap kali ia menatapku, aku bisa melihat bahwa ia tahu aku sudah melihat sebagian dari apa yang ia sembunyikan. Hanya saja, ia memilih untuk tidak membuka sisanya. Aku tidak langsung mengambil keputusan besar. Di antara marah dan sedih, ada sesuatu yang lebih penting yang harus kulakukan terlebih dahulu. Mengerti. Bukan mengerti untuk membenarkan, tapi mengerti untuk tahu sejauh apa namaku terseret ke dalam keputusan yang tidak pernah kuminta. Suatu siang, ketika Reno pergi kerja dan rumah benar-benar sepi, aku duduk di meja makan dengan beberapa lembar kertas di depanku, fotokopi identitas, lembar akad, catatan kecil. Di sampingnya, aku meletakkan buku catatan kosong dan pena. Kali ini, aku tidak hanya ingin menangis, aku ingin menulis. Satu persatu, ku catat hal-hal yang menyangkut diriku. Namaku yang dipakai sebagai keterangan di akad. Nama keluargaku yang disebut sebagai asal istri sah. Kemungkinan rekening yang digunakan atas namaku untuk mengirim uang. Setiap detail kecil yang dulu mungkin kuanggap tidak penting, kini jadi petunjuk. Kupikirkan juga pesan singkat dari perempuan itu, yang menyebut Reno sebagai suaminya dan menitipkannya padaku. Kata titip itu berulang kali menabrak dinding dadaku. Selama ini, aku yang merasa dititipi oleh orang tua dan keluargaku. Kini, entah sejak kapan, seseorang di tanah jauh merasa berhak menitipkan suami yang sama padaku, seolah aku ini rumah singgah bersama. Saat catatan itu mulai memenuhi beberapa halaman, aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa berjalan sendirian. Bukan hanya karena ini melelahkan, tapi karena aku tahu di titik tertentu, aku butuh seseorang yang bisa melihat persoalan ini, bukan hanya dengan mata istri yang tersakiti, tetapi juga dengan mata orang yang paham agama, lebih dalam dari sekadar kutipan-kutipan yang sering dipakai Reno untuk membungkus keputusannya. Di komplek perumahan kami, ada seorang ustazah yang sering mengisi pengajian kecil untuk para ibu. Namanya Bu Maryam. Usianya jauh di atasku, wajahnya selalu tenang, dan yang paling membuatku nyaman adalah caranya menjelaskan agama tanpa membuat orang merasa dihakimi. Di pengajian, ia sering berkata bahwa rumah tangga itu bukan panggung untuk membuktikan siapa yang paling benar, tapi tempat dua orang belajar saling jujur di hadapan Allah dan satu sama lain. Aku menunggu waktu yang tepat untuk menemuinya, bukan di pengajian, bukan saat banyak telinga mendengar. Suatu sore, ketika Reno mengabari bahwa ia harus lembur, aku memberanikan diri datang ke rumahnya. Ia menyambutku dengan senyum lembut, mempersilakan masuk, dan menawari teh manis seperti biasa. Awalnya aku tidak langsung bercerita. Kami bercakap sedikit tentang hal-hal ringan, tentang cuaca, tentang anak-anak yang bermain di depan mushola, tentang ibu-ibu yang baru bergabung di pengajian. Tapi Bu Maryam sudah lama mengenalku. Di sela obrolan ringan, ia menatapku lebih lama.
"Kamu kelihatan capek sekali, Nak," katanya pelan. "Bukan capek badan." Kalimat itu saja hampir membuatku menangis, tapi aku menahan diri. Aku datang bukan untuk meledak, tapi untuk mencari pegangan. "Bu," tanyaku akhirnya, "bagaimana kalau seorang suami menikah lagi tanpa bicara dulu dengan istrinya?" Tapi dia memakai dalil agama dan menikahnya bukan sembarangan tempat. Di sana, di tanah suci. Bu Maryam tidak langsung menjawab. Ia meletakkan cangkir teh, lalu menata duduknya. "Menurutmu bagaimana?" Ia balik bertanya. "Bukan dari rasa sakitmu dulu, tapi dari apa yang kamu tahu tentang kejujuran." Aku menatap meja. "Saya tahu poligami tidak haram, Bu. Saya tahu itu bukan maksiat kalau dilakukan dengan benar. Tapi saya bingung. Kalau jalan yang mungkin mubah ditempuh dengan cara memalsukan tanda tangan istri, memakai namanya di berkas tanpa izin, apa masih bisa disebut ibadah?" Bu Maryam menghela napas. "Kadang orang mengganti kata cara dengan kata niat. Mereka bilang niatku baik, jadi caraku tidak masalah. Padahal dalam agama kita, niat dan cara sama akan ditanya." Air mataku menetes pelan. Kalau seorang suami bilang ia melindungi istrinya dengan tidak jujur, apakah itu benar-benar perlindungan? Kalau sesuatu dilakukan diam-diam, memakai namamu tanpa persetujuanmu, itu bukan melindungi, jawabnya lembut. Itu menjadikanmu tameng. Tameng bisa menahan serangan, tapi juga bisa pecah kapan saja. Dan pecahan itu akan menyakiti yang memegang maupun yang dititipi. Aku menceritakan sedikit tentang kertas yang kutemukan, tanpa menyebut terlalu banyak nama, tapi cukup untuk membuatnya mengerti gambaran besarnya. Aku bilang bahwa akad itu diucapkan di tempat paling suci, tapi caraku diperlakukan terasa sangat jauh dari kata suci. Bu Maryam tidak terkejut dengan fakta akadnya. Ia justru lebih lama diam saat mendengar caranya. Allah tidak butuh kita berdiri di tempat paling mulia kalau hati dan mulut kita tidak mau jujur, katanya pelan. Tanah suci itu bukan tempat untuk menyembunyikan, tapi untuk membersihkan. Kalau seseorang pulang dengan lebih banyak rahasia yang merugikan orang lain, mungkin yang perlu ditanya bukan sah atau tidak sahnya akadnya, tapi seberapa tulus ia datang ke sana. Aku mengusap pipi dengan punggung tangan. Kalau saya memilih untuk tidak langsung pergi, apakah saya bodoh, Bu? Kalau saya memilih bertahan sebentar untuk merapikan namaku dulu, apakah itu artinya saya mengizinkan semua ini? Bertahan untuk merapikan hakmu bukan berarti kamu ridha dengan perlakuannya, jawabnya. Kadang pergi tanpa membawa apa-apa hanya akan membuat luka bertambah. Kamu punya hak atas namamu, atas tubuhmu, atas hidupmu. Kamu boleh menjaga semua itu dulu. Bahkan kalau nanti akhirnya kamu memilih untuk meninggalkan rumah ini. Kata-kata itu terasa seperti ruang baru di kepalaku. Selama ini, aku selalu melihat pilihanku hanya dua. Diam dan bertahan, atau pergi dalam keadaan porak-poranda. Ternyata ada cara lain. Bertahan bukan dalam arti menutup mata, tetapi berdiri tegak sambil membuka semua yang ditutup orang lain atas namaku. Dan satu hal lagi, tambah Bu Maryam, menatapku lebih dalam. Jangan biarkan agama yang harusnya menguatkanmu justru dipakai untuk membungkam suaramu. Kalau ada yang memakai ayat untuk menutup mulutmu, padahal dialah yang menyembunyikan sesuatu, itu bukan lagi nasihat, itu senjata. Pulang dari rumah Bu Maryam, langkahku masih terasa berat, tapi tidak lagi selemas sebelumnya. Di tangan, aku tidak membawa buku atau selebaran, tapi ada kalimat-kalimat yang terus berputar di kepalaku. Niat dan cara sama-sama akan ditanya. Tameng bisa pecah. Agama bukan alasan untuk membungkam. Malam itu, ketika Reno pulang dan mengucap salam seperti biasa, aku menyambutnya dengan senyum tipis. Kami makan malam tanpa banyak bicara. Aku tidak lagi membahas perempuan itu secara langsung. Ada hal lain
yang ingin kulakukan terlebih dahulu. Beberapa hari berikutnya, aku mengunjungi bank dan beberapa tempat yang pernah kami datangi bersama untuk urusan administrasi. Di sana, aku mengecek apakah ada rekening yang dibuka atas namaku tanpa sepengetahuanku, apakah ada pinjaman yang diajukan dengan data yang sama. Di satu tempat, petugas menatap layar cukup lama sebelum berkata bahwa ada pengajuan yang sempat tertahan karena tanda tangan yang tidak sinkron. Pengajuan yang tidak pernah kualami secara sadar. Aku meminta salinan data itu. Ketika kulihat lebih dekat, ada tanda tangan yang mirip milikku, tapi goresannya terlalu mantap untuk tangan yang sudah lelah mencuci piring dan menyapu lantai setiap hari. Saat kusandingkan dengan tanda tanganku di KTP, bedanya mungkin kecil, tapi bagi orang yang mengenal dirinya sendiri, perbedaannya terasa besar. Pelan-pelan, aku mengumpulkan semua ini. Bukan untuk menjatuhkan Reno dengan skandal, tapi untuk mengembalikan sesuatu yang sederhana, hakku atas diriku sendiri. Di malam hari, ketika ia tertidur, aku duduk di ruang tamu dengan map tipis berisi fotokopi, catatan kecil, dan rangkuman percakapan yang kususun sendiri. Bukan untuk diberikan pada orang lain saat itu juga, tapi untuk berjaga kalau suatu hari aku harus menjelaskan pada siapapun, termasuk diriku sendiri, kenapa aku mengambil keputusan tertentu. Reno mungkin merasa masih memegang kendali. Ia masih mengatur jam berapa aku boleh keluar rumah. Masih berusaha mengatur dengan siapa aku boleh bergaul. Sesekali ia masih menyisipkan kalimat-kalimat yang membuatku merasa bersalah ketika mencoba bertanya. Tapi perbedaan sekarang adalah aku sudah berhenti meyakini bahwa suara yang pelan harus selalu kalah dari suara yang lebih lantang. Malah menjelang ketika aku akhirnya duduk di sampingnya di sofa. Televisi mati, hanya suara malam dari luar jendela yang masuk. "Ren," kataku pelan, "aku sudah bicara dengan orang yang lebih paham agama daripada aku dan kamu. Aku juga sudah cek beberapa tempat yang namaku kamu pakai. Ada banyak yang harus kita hentikan sebelum semuanya menabrak tembok." Ia menoleh, keningnya berkerut. "Maksudmu?" "Maksudku," jawabku, "apapun yang kamu lakukan atas namaku tanpa izin akan segera kulepas satu persatu. Di bank, di berkas, di akad yang tidak pernah mendengar suaraku sebagai manusia. Kalau selama ini kamu merasa melindungiku dengan caramu sendiri, sekarang giliranku melindungi diriku sendiri." Ia menatapku lama, mungkin menyadari bahwa sesuatu yang dulu ia anggap lunak kini mulai mengeras. Dan setelah semua ini rapi, lanjutku, baru kita bicara lagi, bukan hanya tentang dia yang kamu nikahi di sana, tapi tentang aku yang kamu tinggalkan di sini dalam cerita yang kamu tulis sendiri. Dalam hening yang menyusul setelah kalimat itu, aku sadar satu hal. Rahasia yang ia bawa pulang dari tanah suci tidak hanya melahirkan satu pernikahan baru, tapi juga melahirkan diriku yang baru. Diriku yang tidak lagi mau berjalan dengan mata tertutup di samping lelaki yang memanggil namaku di doa, tapi menulis namaku di kertas tanpa izin. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam. Ia datang pelan, seperti fajar yang merayap dari balik tirai sebelum matahari betul-betul muncul. Setiap hari, setelah percakapan terakhir kami di sofa, aku berjalan melewati rumah ini dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai perempuan yang hanya menghafal posisi barang-barang, tapi sebagai seseorang yang sedang menimbang bagian mana dari hidupnya yang masih ingin ia pertahankan. Pelan-pelan, aku menyelesaikan apa yang harus kuselesaikan. Di bank, aku menandatangani formulir yang menyatakan bahwa aku tidak pernah memberi kuasa atas namaku untuk pengajuan apapun tanpa kehadiranku. Di tempat administrasi lain, aku meminta agar setiap berkas yang memakai namaku diverifikasi langsung padaku. Bukan lagi lewat tangan Reno, bukan lewat kepada siapapun
yang mengaku sebagai wakilku. Di rumah, aku mulai memindahkan beberapa barang pribadiku, bukan dalam bentuk koper besar dan tas penuh, melainkan dalam bentuk kecil dan terukur. Sedikit demi sedikit, pakaian yang paling sering kupakai tidak lagi semuanya ada di lemari yang sama dengan milik Reno. Beberapa kusimpan di tas kecil, beberapa di rak lain. Kalau suatu hari aku harus pergi dengan cepat, aku tidak ingin kebingungan memilih. Reno menyadari perubahan itu. Ia bukan orang bodoh, hanya saja untuk waktu yang cukup lama ia memilih berpura-pura tidak melihat. Mungkin ia berharap ini hanya fase marah, fase tersinggung, fase yang akan lembut dengan sendirinya seiring waktu. Ia tidak menyadari bahwa yang sedang berubah bukan sekadar suasana hati, tapi cara aku memandang diriku sendiri. Suatu malam, setelah ia selesai sholat, ia duduk di tepi ranjang dan memanggil namaku pelan. Aku keluar dari kamar Ana, menutup pintunya dengan hati-hati agar ia tetap tertidur, lalu duduk di kursi kecil dekat jendela. Jarak kami tidak jauh, tapi cukup untuk menegaskan bahwa ada sesuatu yang kini berdiri di antara kami. "Kamu masih marah?" tanyanya. Aku menatapnya. "Marah itu sudah lewat, Ren. Yang tersisa sekarang bukan marah, yang tersisa adalah sadar." Ia terdiam sejenak, lalu mengusap wajah. "Aku sudah pikirkan apa yang kamu bilang. Aku tidak bisa begitu saja memutus hubungan dengan dia. Di sana, aku sudah berjanji, ada keluarganya, ada hidup yang bertumpu. Aku tidak mau zalim." Aku mengangguk pelan. "Aku tidak minta kamu pura-pura tidak pernah menikah dengannya. Aku tidak minta kamu menghapus jejaknya di sana. Aku hanya tidak mau lagi hidup sebagai istri yang selalu menjadi orang terakhir yang kamu ajak bicara." "Lalu kamu mau apa?" Suaranya kali ini terdengar lebih letih daripada defensif. "Apapun yang kulakukan, kamu tetap akan terluka. Kalau aku mempertahankan semuanya, kamu terluka. Kalau aku melepaskannya, seseorang di sana akan terluka. Aku di tengah-tengah." "Aku tahu," jawabku. "Tapi bedanya, luka di sini kamu buat dengan pilihan yang kamu sembunyikan. Luka di sana kamu buat dengan pilihan yang kamu ucapkan di hadapan saksi. Kamu yang memilih jalan itu. Kamu juga yang harus memilih konsekuensinya." Ia memejamkan mata beberapa saat. "Jadi, kamu ingin pergi?" Pertanyaan itu tidak lagi terdengar seperti ancaman. Lebih seperti seseorang yang sudah menduga jawabannya, tapi masih berharap ada hal lain yang bisa ia dengar. Aku menatap dinding kamar. Di sana tergantung bingkai foto hari pernikahan kami. 2 orang yang berdiri terlalu dekat dengan senyum lebar yang mungkin terlalu percaya bahwa hidup akan berjalan lurus-lurus saja. Aku tidak benci foto itu. Aku hanya merasa kasihan pada 2 orang di dalamnya yang belum tahu seberapa rumit mereka akan saling melukai. Aku ingin tempat di mana, kalau ada akad yang memakai namaku, aku duduk di sana sebagai manusia, bukan hanya sebagai baris keterangan. Kataku pelan, "Kalau rumah ini tidak lagi bisa memberiku itu, mungkin untuk sementara aku memang harus pergi. Bukan untuk selamanya, bukan untuk drama, untuk menyelamatkan bagian diriku yang masih bisa diselamatkan." Reno menghela napas dalam. "Kamu yakin mau mengaitkan semua ini dengan tanah suci?" Aku tersenyum tipis. "Tidak, Ren, tanah suci tidak salah apa-apa. Yang salah adalah orang yang datang ke sana dengan hati yang tidak siap jujur, lalu pulang dengan keberanian baru untuk menyembunyikan. Mekah tidak menuliskan namaku di atas kertas itu. Kamu yang menuliskannya." Ia menunduk. Lama. Di sela jarinya yang meremas ujung sajadah, aku melihat sesuatu yang tidak pernah ia perlihatkan di depan orang lain. Penyesalan yang tidak lagi bisa ia bungkus dengan dalil. Tapi penyesalan tidak selalu datang bersamaan dengan kemampuan melepaskan apa yang ia genggam. "Aku tidak bisa janji apapun sekarang," katanya akhirnya. "Aku takut
Apapun yang kuucapkan hanya akan kamu dengar sebagai alasan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat menjadikanmu korban. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk sekali. Masalahnya, Ren, korban itu bukan dinilai dari niat pelakunya. Korban lahir dari akibat, dan akibatnya sekarang adalah aku. Setelah malam itu, kami tidak lagi bertengkar. Pertengkaran mungkin justru akan memberi harapan bahwa di ujung suara tinggi masih ada keinginan untuk saling menangkap. Yang tersisa di antara kami adalah percakapan-percakapan pendek yang fungsional. Ia bertanya, apakah listrik sudah dibayar? Aku menjawab. Ia bertanya, apakah anak sudah makan? Aku mengangguk. Topik tentang perempuan itu dan akad di tanah suci nyaris tidak pernah disebut lagi. Bukan karena selesai, tapi karena sudah berubah menjadi dinding. Keputusan untuk keluar dari rumah itu kutetapkan pada suatu pagi yang biasa saja. Matahari naik pelan dari balik atap rumah tetangga, suara pedagang sayur lewat di depan gang, dan teriakan anak-anak kecil yang berlari membawa bola terdengar dari ujung jalan. Aku sedang melipat pakaian di kamar, ketika tiba-tiba aku sadar, aku tidak ingin menunggu momen dramatis untuk pergi. Tidak perlu hujan deras, tidak perlu koper berserakan, tidak perlu pintu dibanting. Aku hanya butuh 1 hari yang cukup biasa, agar aku tahu bahwa aku pergi bukan karena emosi, tetapi karena pilihan. Siang itu, setelah memastikan semua berkas yang memakai namaku sudah sebisa mungkin ku bersihkan, aku menghubungi satu-satunya keluarga yang sejak awal mengetahui pernikahan kami dan berada cukup dekat. Kakak perempuanku. Aku tidak menceritakan semuanya lewat telepon. Aku hanya berkata bahwa aku membutuhkan tempat untuk menenangkan diri beberapa waktu. Suaranya di seberang tidak penuh tanya. Ia hanya berkata, "Kalau kamu datang, pintu rumahku selalu terbuka. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai tempat beristirahat." Sore menjelang ketika aku memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas. Tidak banyak, hanya pakaian yang paling sering kupakai, beberapa dokumen penting, dan satu benda kecil yang kuambil dari rak kamar, cincin pernikahan kami. Kutinggalkan kotak beludru gelap di dalam tas milik Reno. Cincin perempuan itu bukan urusanku. Aku tidak ingin menyentuh sesuatu yang ia bawa pulang tanpa mengajakku bicara. Tapi cincin yang dulu ia pasangkan di jariku, itu urusanku. Aku meletakkannya di telapak tangan, menatapnya lama. Lingkarannya masih utuh, logamnya masih berkilat. Yang berubah hanya cara aku memandang makna yang ia bawa. Saat Reno pulang malam itu, aku sudah duduk di ruang tamu dengan tas di sisi kaki. Rumahnya tidak berantakan seperti adegan film. Semua masih rapi. Hanya saja ada satu hal yang berbeda. Aku memakai jilbab yang biasanya kupakai kalau hendak bepergian agak jauh. Ia berhenti di ambang pintu, menatap tas di sampingku. "Kamu mau kemana?" Suaranya pelan. "Ke rumah kakakku," jawabku. "Untuk sementara." Ia meletakkan tas kerjanya, melangkah beberapa langkah ke dalam rumah, lalu berhenti. "Ini karena dia?" "Ini karena semuanya," kataku. "Karena cara kamu memakai namaku, karena cara kamu mengubah rumah ini tanpa mengajakku bicara, karena cara kamu pulang dari tanah suci dengan rahasia yang lebih berat dari koper yang kamu bawa." Ia menghela napas, menatap lantai. "Aku tidak bisa menghentikanmu kalau kamu mau pergi." "Aku tahu," jawabku. "Dan untuk pertama kalinya, aku pergi bukan karena kamu mengusir, tapi karena aku membukakan pintu untuk diriku sendiri." Aku berdiri, mengambil tas. Di tangan kiriku, cincin pernikahan itu masih melingkar. Aku melangkah, mendekatinya, membuka telapak tangan kanan, dan melepaskan cincin itu ke sana. Aku tidak tahu apakah suatu hari aku akan memakainya lagi, kataku pelan. Mungkin tidak, mungkin juga iya, tapi dalam cerita yang berbeda.
Yang jelas, aku tidak ingin cincin ini terus menempel di jariku, sementara namaku menempel di kertas yang tidak pernah menanyakan persetujuanku. Reno menggenggam cincin itu, tapi tidak berkata apa-apa. Di matanya ada kilatan sesuatu yang sulit kuterjemahkan. Penyesalan, ketakutan, atau hanya keterlambatan untuk menyadari bahwa batas yang dulu bisa ia geser pelan-pelan kini sudah berubah menjadi garis tegas. Aku melangkah ke pintu, meraih gagangnya, lalu menoleh sekali lagi. Rumah ini tidak tampak berbeda. Dindingnya tetap sama, lantainya tetap sama, bahkan sajadah di sudut ruang tamu masih terlipat rapi. Yang berubah adalah siapa yang akan berdiri di atasnya untuk sementara waktu. Sepulang umroh, kataku dalam hati, kamu bilang dunia terlihat berbeda. Kini, dunia memang berbeda. Bukan karena Ka'bah yang kamu lihat, tapi karena diriku yang akhirnya berani melihatmu apa adanya. Aku melangkah keluar, menutup pintu pelan. Di luar, langit mulai berganti senja. Warna oranye menyapu pelan atap-atap rumah, seperti menghapus garis-garis keras siang hari, dan menggantinya dengan bayangan yang lebih lembut. Di tengah langkah, aku menatap ke atas sejenak. Tanah suci, pikirku, tidak pernah salah. Yang membawa pulang rahasia dengan menyebutnya ujian, itulah yang harus berjuang sendiri dengan hati dan konsekuensinya. Aku tidak bisa mengatur bagaimana Reno akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di sana. Tapi aku bisa menentukan sejauh apa aku akan membiarkan diriku terus menjadi nama yang diselipkan diam-diam. Di jalan kecil menuju rumah kakakku, suara azan maghrib mulai terdengar. Aku berhenti sebentar, menutup mata, lalu berbisik dalam hati. Kali ini bukan lagi doa agar suamiku berubah. Kali ini doanya sederhana, agar aku diberi keberanian untuk jujur pada diriku sendiri, sebagaimana aku berharap orang yang pulang dari tanah suci jujur pada orang yang menunggunya di rumah.